Orang tua sekarang ini rata-rata membiarkan anaknya terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kalau kita ngomongin neraka, udah deh, kayak ini kita lebih pantas di neraka dibanding di sorga. Kenapa? Ibadah kita nggak seberapa. Tahu nggak, Nabi SAW mengibaratkan yang namanya sholat itu seperti kepala seorang hamba. Kepala, tatkala kita jalan harus bawa kepala nggak? Kalau kepala kita terlepas dari jasad kita nih, kepala kita terlepas dari jasad kita, kira-kira kita hidup apa mati? Ibaratnya sholat itu kepala kita. Kalau kita jalan, tatkala kita jalan kita nggak bawa kepala, sama aja mayat. Kalau kita jalan ngelihat kita nih nggak ada kepalanya, siapa orang yang mau deketin kita? Nggak ada. Jadi hantu, manusia nggak punya kepala. Ada nggak yang begitu? Kalau sekarang Allah buka nih aib kita nih, Masya Allah, nih kita kumpul tanpa kepala semua ini. Kalau dibuka nih aib kita, yang belum sholat, yang ninggalin sholat, nih dibuka semua aib kita. Tapi subhanallah, Allah ini baik, nggak ngasih keburukan kepada kita. Tapi siap-siap, layar yang begitu besar saat di padang mahsyar akan dipampang oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Hamba-hamba Allah akan melihat bagaimana keadaan kita selama hidup di dunia. Kata Nabi SAW, ingin lihat orang semasa hidupnya, lihat matinya. Kalau matinya baik, yang nguburin banyak, yang sholatin banyak, yang nangisin banyak, mereka orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Tatkala yang nguburin sedikit, nggak ada yang bacain doa, itu udah pasti orang yang nggak baik. Nabi benar nggak omongannya? Nabi benar nggak omongannya? Kalau nabinya benar, berarti kita sepakat apa yang diperintahkan Nabi semua dari Allah. Kalau semua dari Allah, sudah pasti wajib, seperti bagaimana Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita lagi pikir-pikir, Isra wal Mi'raj dari ujung ke ujung yang diceritain tentang sholat. Nabi wasiat saat ingin meninggal dunia yang disebut apa? Sholat. Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Dirikan sholat, dirikan sholat. Ini wasiatnya Nabi. Yang diingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Nggak ada yang lain. Kalau kita dikatakan kita bisa ngebalas cintanya Nabi, bohong. Kita nggak bisa ngebalas cintanya Nabi. Kalau Nabi tulus cintanya sama kita, kalau kita nggak ada ketulusan cintanya sama Nabi, bikin malu kita tiap hari. Nabi semasa hidupnya, kita belum dilahirkan, Nabi udah menangis buat kita. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah menangis sedikit pun untuk Nabi SAW, nggak pernah kita. Coba kita bisa bayangin, Nabi setiap malam terbangun dari tidur dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala beliau bangun, beliau mengatakan di dalam riwayat, selama aku hidup, dan ini cerita Siti Aisyah berbincang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu sebagai ayahanda dari Siti Aisyah. Beliau mengatakan, aku menikah dengan Nabi SAW sudah lama wahai ayahku, tapi aku tidak pernah aku terbangun malam Nabi dalam keadaan tertidur. Enggak pernah. Tidurnya bareng, bangunnya duluan Nabi SAW. Tatkala berani Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, setiap aku bangun dari tempat tidurku, aku tidak pernah melihatmu dalam keadaan tertidur. Apa yang kau lakukan? Setiap malam aku harus mendekatkan diriku kepada Allah, aku menggelar daripada sorbanku, aku sujud kepada Allah, dan aku melaksanakan sholat sunnah taubat sebanyak 100 rakaat. Nabi Muhammad masih sholat taubat 100 rakaat setiap malam, kita 2 rakaat nggak pernah. Dosa kita udah lebih daripada gunung Cermek. Dosa kita udah jauh lebih tinggi daripada dunia ini nih, jauh lebih besar daripada dosa kita, lebih besar daripada dunia ini. Salat taubat masih nggak mau. Ingat Nabi SAW tatkala dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad, kami menunggu, aku menunggu kedatanganmu saat ingin meninggal dunia. Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, mau dari mana engkau aku cabut ruhmu? Nabi mengatakan, sebentar wahai Israel, aku ingin bertanya kepada